Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Adli Dr. Fendi Brusmiring dari NIM P011031220002. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Gigi dan Dietetika. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan penyampaian tentang isi artikel yang saya bawakan dengan judul Defisiensi Vitamin D dengan Tingkat Mortalitas Pasien COVID-19. Baik, akan saya jelaskan. Sebelum itu, untuk saya menjelaskan mortalitas untuk pasien COVID-19, untuk itu saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, sudah tahukah asal-usul dari COVID-19 ini? Baik, akan saya sampaikan. COVID-19 ini timbul pada akhir tahun 2019. Dunia dikejutkan dengan suatu wabah yang mematikan dari kota Wuhan, Cina Selatan, dengan ditandai dengan penemuan sekelompok kasus pneumonia baru sejak akhir dari tahun 2019 Desember. Beragam upaya telah dicoba untuk dilakukan dalam menekankan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ini, termasuk dalam pemberian vaksin maupun menerapkan protokol 3M, yaitu pemakaian masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dan berkala. Untuk teman-teman sekalian, apakah sudah diterapkan 3M ini? Baik, kalau sudah, akan saya lanjut lagi penjelasan yang saya ingin bawa. Defisiensi vitamin D yang terjadi pada pasien COVID-19 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu kekurangannya frekuensi atau durasi paparan sinar matahari pada tubuh kita, maupun asupan nutrisi dari indeks kuat dari vitamin D tersebut. Baik, untuk itu pada pasien COVID-19 dapat dianjurkan sekali sangat dalam paparan matahari. Kewajiban melakukan isolasi baik di rumah maupun menggunakan fasilitas kesehatan bagi penderita yang terdiagnosis positif COVID-19 akan membatasi kegiatan di luar ruangan, sehingga mengurangi intensasi frekuensi terpaparnya sinar matahari ke dalam tubuh. Padahal sinar matahari sendiri berperan sangat penting bagi tubuh dalam proses membantu untuk konveksi 25 hidrofit vitamin D menjadi kalsitrol yang merupakan bentuk aktivis dari vitamin D tersebut. Baik, akan saya jelaskan kenapa sangat penting vitamin D ini terpapar ke dalam tubuh pasien COVID-19. Vitamin D ini merupakan mikronutrien yang sangat penting untuk mengatur fungsi sel-sel imun bagi tubuh kita. Saat tubuh mengalami defisiensi vitamin D, maka akan lebih rentan dalam tubuh menjadi resregulasi dari imun kita yang menjadi berisiko menurunnya imun dan berisiko mengalami badainya tingkat dari sitokin. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian tahu dari mana sumber-sumber vitamin D yang akan kita dapatkan dari buah-buahan maupun makanan? Baik, saya ingin sampaikan, sumber vitamin D dapat kita dapat dari jenis ikan-ikan laut, minyak ikan, ikan salmon, ikan tuna, susu, dan produk olahan jamur, hati ayam, dan jenis hati yang lain, lalu serta terdapat pada kuning telur. Oke, selanjutnya yang akan ingin saya sampaikan, pemberian vitamin D ini kepada pasien COVID-19 dipercaya dapat memberikan luaran klinis yang lebih baik melalui perbaikan fungsi imun pada tubuh. Vitamin D sendiri meningkatkan aktivitas dalam imun bawaan dengan menginduksi ekskresian mikrobal pada peptida disertai glisin dan dan memiliki efek antioksidan terhadap COVID-19 sendiri tersebut. Untuk itu, sekian dari penjelasan saya. Dari panjang lebarnya, saya akan menarik kesimpulan untuk teman-teman sekalian. Baik, kesimpulan yang saya dapat tarik yaitu pemberian vitamin D ini dipercaya memiliki prospek dalam upaya pencegahan dari resiko penderita dari COVID-19 ini. Pemberian vitamin D tersebut juga berpotensi dalam mencegah pemburukan dalam kondisi sekaligus menurunkan angka mortalitas dan mortalitas pada COVID-19. Baik, sekian dari saya
Saya undur diri jika ada salah kata yang ingin saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena ini kesalahan, saya masih belajar. Terima kasih. Sampai di sini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.